Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Nurhasana dengan NIM 2321011144 dari kelas TIF 23H. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas jaringan komputer 2 dengan judul Sistem Monitoring dan Pencegahan Hama Berbasis IoT. Di sini saya mengambil materi dari beberapa jurnal, yaitu 3 jurnal. Langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini juga ada latar belakang. Di latar belakang terdapat 4 poin. Yang pertama ada hama serangga menurunkan hasil panen padi secara signifikan. Yang kedua, pengendalian manual kurang efektif dan memerlukan waktu. Yang ketiga, ada IoT memungkinkan pemantauan otomatis kondisi tanaman. Yang keempat, tujuan dari penelitiannya yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi petani. Jadi, tanaman padi itu merupakan komoditas pangan utama di Indonesia yang sangat rentan terhadap serangan hama serangga. Penanganan hama secara manual memerlukan waktu dan tenaga yang sangat besar serta tidak selalu efektif. Karena itu, penelitian ini mengusulkan sistem berbasis Internet of Things atau IoT yang dapat memantau kondisi tanaman dan mendeteksi keberadaan hama secara otomatis. Sistem ini diharapkan mampu membantu petani meningkatkan efisiensi kerja dan hasil panen. Langsung saja kita ke materi selanjutnya. Di sini ada metode penelitian. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama ada studi literatur, yang kedua ada pengadaan alat dan bahan, yang ketiga ada pengujian kamera webcam, yang keempat ada pembuatan mekanisme penyemprotan otomatis. Nah, metode penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Di sini ada juga 7 tahapan, namun yang saya tampilkan hanya 4 saja. Nah, 7 tahapan utama itu, yang pertama ada studi literatur untuk memahami konsep dan teknologi terkait IoT serta deteksi hama. Yang kedua ada penggandaan alat dan bahan yang terdiri dari kamera webcam, ESP32, Arduino, sensor, serta pompa DC. Kemudian dilakukan pengujian kamera, membuat mekanisme penyemprotan otomatis, dan perancangan algoritma pemrosesan citra. Setelah alat diuji di lapangan, data dikumpulkan dan dianalisis untuk menilai efisiensi sistem. Nah, di sini ada gambar penelitian dari tahapan penelitiannya. Yang pertama, di sini ada diagram. Diagram yang berisikan di sini ada star, bertulisan star. Di sini ada studi literatur, di sini ada pengendalian alat dan bahan. Di sini ada pengujian kamera webcam. Ini membuat mekanisme penyemprotan pestisida, yang ini pembuatan algoritma, yang ini pengujian alat dan pengambilan data. Dari sini ada pengujian berhasil. Nah, di sini kalau misalkan tidak berhasil, nah di sini kan sudah ada keterangan tidak dan iyanya. Nah, kalau misalkan tidak berhasil si pengujiannya atau si penelitiannya, kita akan kembali lagi ke awal, yaitu ke pembuatan mekanisme penyemprotan pestisidanya. Nah, kalau misalkan berhasil, di sini ada pengolahan data, lalu ada penulisan laporan dan stop atau berhenti. Jadi si penelitiannya akan berhenti kalau misalkan si pengujiannya berhasil. Begitu teman-teman. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di slide sini ada desain sistem IoT, di mana diagram sistem menunjukkan alur kerja IoT. Jadi,
Diagram yang tadi adalah diagram sistem untuk menunjukkan alur kerja IoT. Nah, kamera yaitu ada beberapa poin. Yang pertama ada kamera webcam mendeteksi hama, lalu ada data dikirim ke komputer untuk image recognition. Yang ketiga ada microcontroller ESP32 dan Arduino Mega 2560 menerima sinyal kendali. Lalu yang terakhir ada aktuator atau motor dan pompa DC penyemprot pestisida otomatis. Nah, jadi sistem ini bekerja dengan alur sebagai berikut. Nah, seperti kamera webcam mendeteksi hama pada tanaman. Nah, kemudian hasil citranya dikirim ke komputer untuk dianalisis dengan metode image recognition. Lalu, jika objek yang terdeteksi adalah hama, maka komputer mengirimkan sinyal ke microcontroller ESP32-nya dan Arduino Mega 2560 untuk menggerakkan motor serta menyalakan pompa DC. Nah, proses penyemprotan dilakukan hanya pada area yang terdeteksi hama, sehingga penggunaan pestisida lebih efisiensi. Jadi lebih hemat juga kalau misalkan si penyemprotannya hanya di bagian yang terdeteksi ada hamanya, tidak boros di pestisidanya, penggunaan pestisidanya teman-teman. Nah, di sini ada gambar sistem IoT. Nah, ini ada di sini ada gambar blok sistem ya, teman-teman. Ada hama sawah, ada di sini ada beberapa lah. Dari sini penjelasannya nanti kita jelasin, oke, teman-teman. Nah, di sini ada rangkaian komponen ya. Rangkaian komponen dan komponen perangkat utama. Dalam sistem ini terdiri dari ESP32 dan Arduino Mega 2560. Terus ini tuh si ESP32 dan Arduino Mega 2560 itu adalah sebagai pengendali utamanya. Nah, pengendali utama motor dari driver motor A4988. Nah, jadi si ESP ini sebagai pengendali utamanya dari si drivernya, teman-teman, yaitu untuk mengatur pergerakan motor. Nah, lalu ada yang ketiga ini ada relay dan pompa DC 12V, yaitu untuk menyemprot pestisidanya. Nah, si relay dan pompa DC 12V itu adalah alat atau mesinnya untuk menyemprot si pestisida langsung ke hama-hama yang sudah terdeteksi, begitu teman-teman. Lalu untuk menyemprot selain itu digunakan juga webcam. Nah, si webcam C270 ini yaitu untuk menangkap gambar hama. Rangkaian alat ini rangkaian alat ini disusun secara terintegrasi agar dapat berpotensi otomatis sesuai deteksi kamera. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada gambarnya. Nah, di sini ada gambar mesin-mesinnya, teman-teman.
di sini ada gambar keseluruhan komponen alat. Nah, si komponen alatnya ini sebentar. Di sini ada juga rangkai keseluruhan. Nah, ini si rangkai keseluruhan ini adalah dari komponen-komponen ini. Nah, ini gambarnya. Lalu ada di sini, kita ada lagi. Nah, hasil implementasi, teman-teman, kita lanjut ke materi hasil dari implementasinya, yaitu adalah hasil uji menunjukkan sistem bekerja efektif. Nah, kamera mendeteksi hama dan menampilkan pesan hama terdeteksi. Jadi kalau misalkan ada hama, lalu si kamera bisa mendeteksinya, akan ada pemberitahuan dengan menampilkan pesan, yaitu hama terdeteksi. Lalu ada pompa penyemprotan pestisida hanya pada area terdeteksi. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, jadi pada intinya kalau penyemprotan pestisida terjadi itu hanya pada area yang terdeteksi ada hamanya. Lalu jika tidak ada hama, sistem akan tetap diam. Nah, jadi pada intinya si sistem yang kita buat itu, yang dibuat itu akan terdiam jika tidak ada atau tidak mendeteksi adanya hama di persawahan. Kalau misalkan ada hama, maka si kamera akan mendeteksi dan memberikan pesan, yaitu hama terdeteksi. Nah, jadi pada ininya nih, kalau masih saya jelaskan lagi ya, hasil implementasi berdasarkan hasil pengujian si sistem ini mampu mendeteksi keberadaan hama dengan baik. Lalu ketika kamera mengenali objek hama, sistem akan menampilkan pesan hama terdeteksi dan pompa otomatis menyemprotkan pestisida pada area tersebut. Sebaliknya juga, ketika si kamera menangkap objek yang bukan hama, sistem tidak akan melakukan penyemprotan. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem bekerja dengan efektif, efisien, dan mampu mengurangi penggunaan pestisida berlebih. Jadi juga selain penggunaan pestisida yang tidak berlebih atau hanya sebutuhnya saja dengan kebutuhan dengan adanya si hama, dan di beberapa tempat juga dengan adanya sistem ini kita juga bisa lebih ringan kerja. Kalau misalkan kita menyemprotkan dengan menggunakan mesin manual seperti mesin semprot manual yang para petani suka gunakan, itu kan memakan waktu, lalu memakan juga tenaga, dan juga menghabiskan pestisida juga pasti akan banyak juga, akan berlebih juga. Nah, kita ini di sini ada juga nih. Nah, ini ada gambar webcam. Ini juga masih dari rangkaian komponen yang tadi ya, teman-teman. Ini sambungan dari gambar yang tadi nih. Ada gambar hasil monitoring hamanya. Nah, ini kalau misalkan terdeteksi hama nih, teman-teman. Ini kan si kameranya, ini ada kamera nih. Nah, dia akan menangkap gambar seperti ini. Ini adalah hasil gambaran tangkapan dari si sistemnya. Nah, ini ada hama padi juga yang menempel di padi, jadi akan terdeteksi secara langsung oleh si kameranya. Nah, kalau mau dilihat dengan secara keseluruhan, tadi kan ada sketsa ya. Kalau misalkan ini menggambar sketsanya, di sini ada gambar aslinya. Nah, ini gambar keseluruhan alat sistem monitoring pada hamil padi ya. Oke, nah
Ini juga gambar hasil monitoring yang terdeteksi hama. Nah, ini contohnya nih. Ada hama seperti gambar yang di sini. Yang tadi ya. Oke. Ini dimasukkan di dalam rangkaian komponen. Oke, selanjutnya ada sudah ke kesimpulannya teman-teman. Jadi pada ininya kesimpulannya, hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem monitoring dan pengendalian hama berbasis IoT ini berhasil dikembangkan dan berfungsi dengan baik. Sistem ini membantu petani dan memantau kondisi tanaman secara real time dan mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia. Selain itu, sistem ini mendorong praktik pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kedepannya, sistem ini dapat dikembangkan dengan teknologi kecerdasan buatan untuk mengenali jenis hama secara lebih spesifik. Demikian presentasi dari saya. Semoga materi dan penjelasan yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda semua. Demikian presentasi dari saya mengenai jurnal sistem monitoring dan pengendalian hama berbasis IoT. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.